Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kontrol unit. Yang pertama adalah pengertian kontrol unit. Kontrol unit adalah salah satu unit dari prosesor atau CPU yang memiliki fungsi mengontrol atau pengendali dari operasi yang dilakukan oleh ALU atau Arithmetic Logical Unit. Output CU akan mengatur aktivitas dari unit lainnya dari perangkat CPU. Pada awal desain komputer, CU diimplementasikan secara ad hoc logic yang susah untuk didesain. Sekarang, CU diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol atau control store. Kontrol unit dan ALU membentuk suatu unit tersendiri yang disebut Central Processing Unit. Lalu berikutnya adalah fungsi kontrol unit. Yang pertama adalah mengatur dan mengontrol peralatan dari input dan output. Yang kedua, mengambil perintah-perintah dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama bila diperlukan oleh proses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU ketika ada proses yang bersifat perhitungan aritmetika atau perbandingan. Yang kelima, logika serta menguasai kerja. Dan yang keenam, menyimpan hasil proses ke dalam memori utama. Selanjutnya adalah proses 3 langkah karakteristik kontrol unit. Yang pertama, menentukan elemen dasar prosesor, menjelaskan operasi mikro yang akan dilakukan prosesor, menentukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan kontrol unit agar menyebabkan pembentukan operasi mikro. Lanjut ke input kontrol unit. Input kontrol unit berfungsi untuk menerima dan membaca inputan, kemudian meneruskan atau disimpan ke memori. Macam-macam input kontrol unit. Yang pertama, clock atau pewaktu. Clock atau pewaktu adalah cara kontrol unit dalam menjaga waktunya. Unit kontrol menyebabkan sebuah operasi mikro atau sejumlah operasi mikro yang bersamaan dibentuk bagi setiap pulsa waktu. Pulsa ini dikenal sebagai waktu siklus prosesor. Kedua, register instruksi. Register instruksi adalah opcode instruksi. Saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro mana yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Yang ketiga adalah flag. Flag adalah bagian input kontrol unit yang diperlukan untuk menentukan status prosesor dan hasil operasi ALU sebelumnya. Lalu, yang terakhir adalah sinyal kontrol. Sinyal kontrol adalah sinyal untuk mengontrol bus. Bagian bus kontrol memberikan sinyal-sinyal ke unit kontrol, seperti sinyal-sinyal interupsi dan acknowledgement. Lalu masuk ke output control unit. Output control unit berfungsi untuk menerima hasil pengolahan data dari CPU melalui memori. Sinyal kontrol di dalam prosesor terdiri dari 2 macam, yaitu sinyal-sinyal yang menyebabkan data dipindahkan dari register yang satu ke register yang lainnya, dan sinyal-sinyal yang dapat mengaktifasi fungsi-fungsi ALU tertentu. Lalu lanjut ke macam-macam output control unit. Yang pertama adalah single cycle shift. Proses ini hanya terjadi dalam satu clock cycle. Artinya, setiap instruksi ada pada satu cycle. Maka dari itu tidak memerlukan state. Dengan demikian, fungsi boolean masing-masing control line hanya merupakan fungsi dari opcode saja. Clock cycle harus mempunyai panjang yang sama untuk setiap jenis instruksi. Yang kedua adalah multi-cycle CPU. Unit kontrol yang multi-cycle lebih memiliki banyak fungsi. Dengan memperhatikan state dan opcode, fungsi boolean dari masing-masing output kontrol lain dapat ditentukan. Masing-masingnya akan menjadi fungsi dari 10 buah input logic. Jadi, akan terdapat banyak fungsi boolean. Dan masing-masingnya tidak sederhana. Pada cycle ini, sinyal kontrol tidak lagi ditentukan dengan melihat pada bit-bit instruksinya. Bit-bit opcode memberitahukan operasi apa yang selanjutnya akan dijalankan CPU, bukan instruksi cycle selanjutnya. Lanjut ke bagian E adalah cara kerja kontrol unit. Cara kerja kontrol unit adalah ketika sebuah komputer pertama
tersebut menjalankan operasi bootstrap. Operasi ini akan membaca sebuah instruksi dari suatu lokasi memori yang telah diketahui sebelumnya dan mentransfer instruksi tersebut ke control unit untuk dieksekusi. Instruksi-instruksi dibaca dari memori dan dieksekusi sesuai dengan urutan penyimpanannya. Program counter dari suatu komputer menyediakan suatu cara untuk menyimpan lokasi instruksi berikutnya. Urutan eksekusi berubah dengan memindah lokasi instruksi baru ke program counter sebelum pembacaan instruksi dikerjakan. Sebuah instruksi merupakan kalimat imperatif pendek yang sudah dapat menjelaskan makna dari perintah tersebut. Suatu instruksi terdiri dari 1. Kode operasi yang mengindikasikan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan. Yang kedua, operands yang mengidentifikasikan nilai data atau lokasi memori. Dan yang ketiga, ketika instruksi-instruksi diterima oleh control unit, operation code akan mengaktifkan urutan logik untuk mengeksekusi instruksi-instruksi tersebut. Lalu di bagian F, terdapat teknik untuk mengimplementasikan control unit. Yang pertama yaitu control unit microprogrammed, yaitu untuk menggenerasi sinyal kontrol dengan cara membaca dan mengeluarkan atau mengalirkan mikroinstruksi. Control unit microprogrammed terbagi menjadi dua, yaitu kontrol vertikal dan kontrol horizontal. Kontrol vertikal yaitu jenis implementasi di mana sinyal kontrol dikode ke dalam pada bit, kemudian digunakan setelah dikode. Yang kedua, kontrol horizontal yaitu kontrol di mana setiap bit kontrol mengatur satu operasi gate atau mesin. Lanjut yang kedua yaitu kontrol unit konvensional atau hardwired. Yang pertama untuk menggenerasi sinyal kontrol, yang kedua digunakan pada komputer berkinerja tinggi dan RISC. Yang ketiga, komputer mainframe sering menggunakannya untuk aritmatik, logika, dan shift sederhana dan instruksi akses memori. Yang keempat, CU konvensional menghasilkan suatu rangkaian mikroinstruksi. Dan yang kelima, perbedaannya dengan CU microprogrammed terletak pada gerbang logikanya menggenerasi semua microorder sehingga eksekusinya lebih cepat. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang control unit. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami materi yang telah saya sampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah dan kurang kata. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.